Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah hari Senin ya ini. Senin. Ya, hari Senin. Dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak-hak suami dan istri. Jadi suami punya hak, istri juga punya hak. Dan apabila akad nikah sudah dilaksanakan, ada hak bersama. Haknya sama antara suami dengan istri. Ada juga antara hak istri beda dengan hak suami. Kamu sudah tahu hak bersamanya? Ada berapa? Hakmu dan istrimu sama-sama punya hak. Hak yang sama. Kira-kira apa saja hak bersama itu? Setelah akad nikah itu, hak bersama, hak istri dengan hak suami sama. Apa saja? Yang pertama, adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri. Itu hak istri juga enggak? Hak suami juga enggak? Sama enggak? Jadi sama-sama harus menikmati antara istri dengan suami. Itu yang pertama tuh. Sama-sama menikmati. Jangan kamu pengen ego sendiri, nggak boleh gitu ya. Gitu. Jadi kehalalan yang dimiliki bersama oleh keduanya, halal antara istri dengan suami, itu hak bersama namanya ya. Jadi yang kedua, haknya sama, yaitu adanya keharaman ikatan perbesanan. Jadi sang istri haram bagi ayah dari sang suami. Mertua tuh nggak boleh lagi dia menikahi istri kita gitu. Dan sebaliknya, ibunya istri kita nggak boleh kita nikahin. Sama nggak? Sama, haknya sama ya. Haknya sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal, suami atau istri, maka istri bisa mewarisi sebagian ya dengan hitungan waris. Begitu juga ketika istri meninggal, suami dapat waris dari harta yang didapat bersama ya. Gitu. Itu apa namanya? Hak suami dan istri yang sama ya. Kemudian yang keempat, tetapnya nasab dari suami yang sah. Jadi sekalipun bercerai, anak itu nasabnya harus kepada suaminya dan nasabnya harus nama ibunya. Jangan diganti. Gitu. Nggak boleh. Itu hak bersama namanya. Yang keempat tuh ya.
Contoh kalau punya anak perempuan, suami istri cerai gitu, kemudian istrinya nikah lagi, itu nggak boleh nasabnya ke bapak tirinya, nggak boleh. Tetap aja sekalipun dia sudah bercerai, nasabnya tetap kepada bapaknya. Ini hak bersama namanya ya. Tetapnya nasab anak dari suami yang sah. Kemudian yang kelima, haknya bersama itu pergaulan suami dan istri itu dilakukan dengan cara yang patut, saling hormat menghormati, agar keduanya diliputi oleh keharmonisan dan dinaungi oleh kedamaian. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat 4 ayat 19. Silakan dibuka. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Ya. Mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan ya, tapi kalau jalan paksa nggak boleh. Menurut sebagian adat Arab jahiliyah, apabila seseorang meninggal, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Dia yang berhak menikahkannya, gitu ya. Kalau sekarang nggak ada yang kayak begitu, nggak boleh, gitu. Jalan paksa. Gitu. Mak jangan kawin lagi ya, gitu. Waduh, ini anak bagaimana itu ya kan? Maknya masih muda, umurnya 22, ya suaminya meninggal. Anaknya bilang, "Emak jangan kawin lagi." Ada kayak gitu? Ada banyak. Weh, nggak boleh itu. Zaman jahiliyah itu kasih tahu. Kau jahiliyah. Justru anak yang soleh atau anak yang soleha bilang sama ibunya yang masih muda, baru 22 tahun, 23, bilang, "Mak." Kan yang udah umur 40 nggak boleh. 40 tahun mau udah. Tapi masih bagus juga 40 tahun itu kan. Kan 50 sampai 60 menopause itu ya. Gitu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan menikah lagi. Itu zaman jahiliyah dulu ya. Gitu. Itu zaman jahiliyah. Zaman sekarang nggak boleh begitu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Jadi kalau kita sudah ngasih sama istri, terus ceraian diambil lagi gitu, wah nggak benar juga nih orang nih ya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Nah, salah satunya berselingkuh gitu, nyata dengan saksi 4 orang minimal. Gitu, ya. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Ya. Pergauli istri kita dengan lemah lembut. Istri juga menghormati suami. Kalau sama istri orang lemah lembut bisa, kenapa sama istri sendiri nggak bisa? Gitu ya kan? Kalau sama istri orang mah nanyanya bagaimana? Dari mana Mbak? Dari mana Mbak? Mau kemana Mbak? Gitu. Sama istri baru mau melangkah sedikit, mau kemana lu? Nggak bener nih yang kayak begini ya. Bisanya dia sama istri orang lemah lembut, sama istri sendiri kasar. Ini perlu dapat pelajaran penting suami-suami kayak begini ya kan. Jika kamu tidak menyukai mereka, kalau kamu nggak suka dengan perilakunya gitu, perilaku istri kita yang kadang-kadang nyeleneh gitu, maka kata Allah, maka bersabarlah. Suruh sabar. Perbaiki gitu ya. Mobil juga kalau penyok sedikit langsung dibawa ke bengkel perbaikin gitu kan. Maka kalau istri yang nyeleneh ajak ke ustadz untuk ngaji gitu. Dengarkan tausiah ulama gitu supaya dia mendapatkan
pencerahan gitu. Maka bersabarlah, jangan main pentung aja. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, boleh jadi kita tidak menyukai terdapat pada perilaku istri kita, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Itu adalah kebaikan gitu ya. Jadi makanya haknya harus jelas ya. Ada 5 tuh ya haknya tuh ya. Ini ayatnya tadi di surat 4 ayat 19. Adapun hak istri terhadap suami ya. Apa ya kira-kira hak istri itu? Yang pertama dia dapat mahar. Istri itu harus diberikan mahar. Ada nggak pernah di YouTube itu ada yang maharnya sendal jepit ada? Ada ya? Pernah nonton ya? Zaman dulunya ada nggak kira-kira? Hah? Amir bin Rabi'ah meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sendal. Rasulullah SAW berkata, apakah kamu merelakan diri dan hartamu dengan sepasang sendal? Kamu rela nggak? Dibilang itu si perempuannya itu dengan mahar sepasang sendal. Maka dia menjawab, iya. Beliau pun Rasulullah SAW mengesahkan sah dengan mahar sepasang sendal. Ada orang yang kayak gitu. Ada. Berarti orang ini ikut dari kaum Bani Fazarah ya. Gitu. Ada. Cinta sih. Hah? Ceweknya cinta jadinya. Ceweknya cinta. Iya. Jadi dibilangin apa ya? Orang menikah itu kan kadang pengennya maharnya banyak gitu ya. Ya, itu buat orang-orang yang mampu. Kalau yang nggak mampu, iya seadanya gitu kan. Gitu. Islam itu memakruhkan untuk berlebih-lebihan, bahkan makruh untuk berlebih-lebihan. Memberikan mahar yang nggak kira-kira itu makruh. Dalam mahar itu, Islam memberitahukan bahwa semakin sedikit jumlah mahar maka perkawinan semakin diberkahi. Ya, semakin sedikit semakin diberkahi, dan bahwa sedikitnya mahar merupakan sebagian dari berkah perempuan. Berarti kalau dia dapat sendal jepit, berkah betul ini orangnya perempuan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhaban nikahi barakatan aisaruhu mu'natan." Sungguh pernikahan yang paling besar berkahnya, pernikahan yang paling besar ini kata Nabi nih. Ya, sungguh sampai hadis ini diawali dengan kalimat sumpah ya, sungguh untuk meyakinkan umatnya gitu, untuk meyakinkan umatnya. Sungguh pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan biayanya. Gitu. Kamu biayanya mahal apa ringan? Biaya menikahnya Pak? Biaya pernikahannya. Maharnya apa? Kalau maharnya cuma 200.000. Ya. Kalau biaya pernikahannya ada kali 20 juta. Wah. Jadi sungguh pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan biayanya. Jadi tidak memberatkan suaminya, calon suaminya tidak memberatkan gitu ya. Ada yang dibilangin gini nih, ada orang tua gini. Dilamar tuh anaknya. Kamu kerjanya sudah apa? Gajimu berapa? Nanti kamu mau berikan mahar berapa? Waduh. Biasanya orang kasar. Jangan bukan begitu. Enggak semua gitu, ya kan? Dipotongin ya. Kalau ada 100 juta nggak usah lamar ke saya. Emang bapakmu orang Bugis ya? Ya, enggak semuanya begitu ya, enggak semuanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Yumnul mar'ati khiffatu mahriha wa yusrun nikahiha wa husnu khuluqiha wa syu'muha ghala'u mahriha wa usru nikahiha wa su'u khuluqiha." Berkah perempuan adalah keringanan maharnya, kata Nabi. Kemudahan pernikahannya. Pernikahannya enggak bertele-tele. Persiapannya 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Pernikahannya, persiapannya nggak kira-kira itu, betul nggak? Waduh. Kata Nabi, berkah perempuan adalah keringanan maharnya,
kemudahan pernikahannya dan kebaikan akhlaknya. Dan ketidakmujurannya, nggak mujur tuh perempuannya, adalah kemahalan maharnya, terlalu mahal, ya, berlian segede apa, kepelan tangan, gitu ya. Kesulitan pernikahannya, itu kalau menjelang pernikahan itu ribut itu antara kedua belah pihak, betul nggak? Ada yang pengen begini, ada yang pengen begitu. Dan keburukan akhlaknya. Jadi jangan begitu kita, ya. Nanti kalau kamu punya anak perempuan, punya anak laki-laki, ringankan, gitu ya kan. Kalau ada yang mau gitu, yang penting judulnya dulu dia mukmin, Islam, tanya agamanya dulu. Ya, sholat juga. Kamu menjalankan sholat 5 waktu enggak? Ya sudah. Ya, kalau kamu punya apa maunya? Gitu. Kapan mau dilaksanakannya? Kapan kamu mau mengkhitbah? Kapan kamu mau melamar gitu? Bikin mudah calon mantu kita, gitu ya. Bikin mudah. Kenapa? Nanti kalau dia berjaya, dia akan ingat mertuanya. Mertua gue baik banget, gitu ya. Jadi mahar itu yang pertama. Kemudian apalagi sih? Setelah mahar, mendapatkan perlindungan, ya, mendapatkan nafkah dari suami. Jadi suami memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Ya. Lahirnya apa saja? Sandang, pangan, dan papan. Kamu sudah memberikan sandang kepada istrimu? Sudah. Bagus nggak baju-bajunya? Bagus ya kan? Gitu. Kamu beli baju yang bagus, istrimu jangan kasih yang jelek, jangan. Sandang, pangan, cukup nggak? Cukup. Apalagi Andri, ya kan? Daging aja sebulan berapa, Andri? Berapa kilo? 5 kilo. Sebulan dia daging 5 kilo. Telur 5 kilo. Ayam 5 kilo. Ikan 5 kilo. Cukup lah ya sebulan itu, ya kan? Cukup gitu ya. Kemudian papan, rumah, punya 2 lagi rumahnya, ya kan? Gitu. Udah cukup gitu, ya. Itu kewajiban suami terhadap istrinya, dan itu hak istri, ya. Itu hak istri terhadap suaminya, ya. Gitu. Dan dipergauli istrinya dengan baik, gitu ya. Gitu. Jadi nafkah itu di surat 2 ya, ayat 233. Coba lihat dulu. Kewajiban istri dan kewajiban suami, ya. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Istri kita itu kewajibannya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Kalau mau sempurna, anaknya disusui selama 2 tahun. Boleh nggak kurang dari 2 tahun? Boleh. Berarti nggak sempurna. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Itu kewajiban kita. Maka kalau ada istri dan anak kita pakaiannya jumpang-camping, itu yang berdosa suaminya. Yang berdosa suaminya. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Jadi kita tidak dibebani juga sesuai kesanggupan kita. Memberikan kepada anak dan istri. Jangan kitanya perlente, anak istrinya terbengkalai, ya kan? Sampai dibilangin tuh, bapaknya keren bener dari atas sampai bawah, handphonenya bagus, anaknya sekolah sepatunya mangap. Kasihan gak? Ada yang begitu ya. Saya kasihan tuh ngelihat anak itu. Anaknya orang kaya gitu. Bapaknya perlente, pakaiannya bagus, mobilnya bagus, anaknya sekolahnya sepatunya mangap. Waduh, keterlaluan itu ya. Kemudian di surat At-Talaq surat 65 ayat 7 itu ya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Kita terbatas nggak apa-apa, itu haknya.
Ya. Jadi kewajiban kita sampai di situ, bisa menanggung istri dan anak ya. Kemudian hak suami atas istri ya. Kira-kira apa sih hak suami? Haknya suami itu agar istri mentaati suaminya gitu ya. Jadi menjaga dirinya dan harta suaminya itu haknya ya. Jadi hak suami itu ya. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara manusia yang paling besar haknya atas perempuan? Siapa yang paling besar? Ibu Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Beliau berkata, suaminya. Jadi hak yang paling besar terhadap perempuan adalah suaminya. Aisyah berkata, lalu siapa di antara manusia yang paling berhak atas laki-laki? Beliau berkata, ibunya. Jadi yang paling berhak terhadap diri kita adalah ibu kita. Makanya kita harus taat kepada ibu. Dan istri taatnya kepada suami. Gitu. Jadi kalau ada pilihan, seorang istri dia taat sama ibunya atau taat kepada suaminya? Suaminya. Pada suaminya. Begitu juga suami. Ada pilihan, dia taat sama ibunya apa kepada istrinya? Ibunya. Ada yang takut sama istrinya apa takut sama ibunya? Sama istri biasanya. Itu nggak benar itu ya kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hak ini dengan bersabda, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amaratul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alaiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suaminya atasnya. Meskipun itu tidak dilakukan. Artinya gambaran begitu hebatnya dan agungnya hak suami terhadap istri ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di surat An-Nisa ayat 34 ya, maka perempuan-perempuan yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Jangan kalau suaminya lagi jualan, lagi dagang, lagi bekerja, dia ngobrol sama orang lain ya. Jadi itu hak suami itu ya, untuk dapat istrinya taat kepada suaminya ya. Jadi sebaik-baik perempuan, kata Nabi itu, sebaik-baik perempuan adalah yang apabila kamu melihatnya dia menyenangkanmu gitu. Maka kasih tahu istri kita. Kalau kita ngelihat kita senang, itu sebaik-baik perempuan. Dulu sebelum nikah kamu ngelihatnya senang ya? Senang. Sekarang? Senang juga. Senang juga. Tapi nggak kayak dulu senangnya. Nggak kayak dulu senangnya gitu ya kan. Apabila kamu merintahnya maka dia menaatimu. Itu sebaik-baik perempuan tuh ya. Dan apabila kamu pergi meninggalkannya maka dia menjagamu dan menjaga dirinya dari hartamu. Dia jaga dirinya untuk tidak ngobrol dengan suami orang. Gitu, nggak boleh ngobrol-ngobrol gitu, nggak boleh. Kecuali dia ada kepentingan saja ya, sesuai saja gitu. Jadi mudah-mudahan keluarga kita bisa menjalankan hak dan kewajibannya. Istri kita bisa menjalankan haknya dan kewajibannya, dan juga kita termasuk suami-suami yang bisa memberikan kewajiban dan hak istri, sehingga Allah mudahkan dan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah masukkan kita dan istri kita serta anak-anak kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.